Shalom Alaikum, jumpa lagi bersama saya Diaken Widyastono Yohanes di konten pujian, karena sejatinya ujian tidak menghalangi pujian. Di saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, dan kiranya saudara-saudara juga bersukacita bersama saya di saat ini. Sebelum kita memulai semuanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Engkau sediakan bagi kami sungguh indah, sehingga kami boleh bersukacita menikmati hari ini. Dan kiranya nama Tuhan boleh kami permuliakan di sepanjang kehidupan kami, dan kiranya pagi hari ini dan selanjutnya sampai dengan malam nanti, kiranya berkat-Mu semakin nyata di hidup kami. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, kiranya firman boleh menguatkan kami untuk kami bisa menapaki hari-hari berikutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kehidupan kita mengalami banyak hal dan kita perlu Yesus dalam hidup ini ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak mampu. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Tawarik 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. 1 Tawarik 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan. 1 Tawarik pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yisar, Hebron, dan Yusiel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pencatatan ini Miriam termasuk beruntung ya. Karena apa? Karena tidak seperti ibunya, Yokebed, yang hanya disebut sebagai saudara dari ayah suaminya. Saudara-saudara bisa perhatikan di dalam Keluaran 6 ayat 19 di situ ya. Jadi Miriam ini ikut dicatat dalam silsilah sebagai anak perempuan Amram. Saudaraku, kalau kita melihat Miriam itu seorang yang sangat berjasa. Gimana tidak, Miriam ini kakaknya Musa ya, kalau kita bisa melihat lagi gimana ceritanya ya. Dia menolong Musa di dalam saat-saat pembuangan, dan di saat-saat kecil pun yang merawat juga Miriam, yang mempertemukan seorang ibu yang harus menyusui yang adalah ibunya sendiri juga Miriam, dan sampai dengan akhirnya juga Miriam yang mengurusnya. Nah, kendati demikian, nama Miriam dalam kitab ini tidak dicatat berdasarkan urutan kelahiran, padahal Miriam adalah kakak perempuan Musa ya. Bisa dilihat di dalam Keluaran 2 ayat 4. Bukan anak terakhir di sini. Pencatatan seperti ini terjadi karena adanya pengaruh budaya ya. Adanya pengaruh budaya yang hanya menghitung laki-laki dalam pencatatan silsilah. Nah, pada sisi lain ada juga perempuan yang dicatat berdasarkan peran atau jasa atau karyanya dalam sejarah. Nah, Miriam adalah perempuan yang menjaga adiknya Musa ketika tadi sempat saya katakan dihanyutkan di dalam sebuah peti pendan di Sungai Nil. Itu bisa saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara baca di dalam Keluaran pasal 2 ayat 3 sampai 4. Miriam juga yang membuat Musa dapat diasuh oleh ibunya. Ya, ini ya, ibunya sendiri sampai dia besar. Luar biasa ya ternyata ya, didapat dalam Keluaran 2 ayat 7 sampai 10. Juga setelah bangsa Israel menyeberang Laut Tebrau dan selamat dari kejaran orang Mesir, Miriam tampil untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan. Luar biasa, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Nah, Keluaran 15 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, ini dengan demikian peran atau jasa Miriam dalam peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir ini merupakan hal yang dicatat
dan perlu dicatat, patut dicatat dalam sejarah. Nah, ini cerita seorang Maryam, ternyata seperti itu luar biasanya ya. Mungkin kita baru tahu, oh saya baru tahu ya. Nah, ini kesempatan kita belajar. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Kristus, berbeda dari itu, pencatatan silsilah keluarga kita sekarang tidak mungkin tidak mencatat seluruh anggota, benar enggak? Ya, misalnya kalau dalam kakak sekarang ini ya, kepala keluarga siapa, terus ibunya, anaknya pertama, kedua, dan ketiga. Masih ada anak pertama, langsung anak kedua dicatat, nggak mungkin ya. Pasti semuanya mencatat seluruh keluarga, baik yang laki-laki, perempuan ya, kecuali ada mungkin hal-hal tertentu atau fakta-fakta tertentu yang harus di skip, ditutup dan sebagainya, itu beda lagi ceritanya ya. Nah, di sini belajar dari pencatatan silsilah di dalam Alkitab ya. Ketika nama seseorang tidak tercatat dalam pencatatan yang satu, namanya akan tetap muncul di riwayat yang lain. Ini berarti ada alasan lain untuk mencatat nama kita pada silsilah keluarga. Selain itu karena kita adalah bagian dari keluarga, yaitu adanya peran dan karya kita yang patut diingat untuk menjadi inspirasi dan teladan turun-temurun. Seperti Miriam tadi, tidak tercatat dalam silsilah keluarga karena memang budaya yang tidak mencatat seorang perempuan, melainkan mengedepankan laki-laki. Tetapi di dalam cerita yang lain, sejarah yang lain, Miriam tercatat sebagai seorang yang berjasa, sebagai seorang teladan ya. Apalagi dilihat ada di balik ada seorang nama Musa ya, nama yang besar di balik keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Coba diingat lagi bahwa saat pembuangan Miriam yang menjaga, saat menyusui Miriam sendiri yang mengantarkan ke ibunya, karena memang Miriam kakaknya Musa. Setelah itu juga waktu Miriam bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di situ tadi dikatakan ya, keluar dari menyeberang laut Tibro, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Luar biasa saudaraku yang terkasih. Disinilah kita melihat teladan seorang yang luar biasa ya. Ya, dia seorang yang mau berkorban dan juga mau seluruhnya untuk menjadi inspirasi dan teladan turun-temurun bagi semuanya. Nah, baiknya kita seperti itu hidup ya. Mungkin kita mengalami sesuatu, mungkin fakta-fakta yang tidak enak, tetapi baiklah kita sebagai orang yang seperti ini saat ini, yang sudah percaya kepada Tuhan, kita menjadi memunculkan teladan, memunculkan kehidupan yang akhirnya tercatat dalam tanda petik dalam sejarah kehidupan kita, tercatat sebagai orang yang meneladani, seseorang yang menginspirasi ya, tentunya menginspirasi kebaikan ya, entah dengan karya-karya kita, entah dengan mungkin kelebihan kita ya, kelebihan dalam hal apapun ya. Sekarang ini saat kita mempunyai kelebihan sedikit pun kita kembangkan, itu juga bisa menginspirasi orang juga dalam hal apapun, agar orang itu bisa melihat sesuatu yang luar biasa dalam diri kita, tentunya yang menghasilkan satu kebaikan ya. Jangan sampai terinspirasi hal-hal yang negatif saudaraku, melainkan kita mencari sesuatu yang baik untuk bisa memajukan diri kita, sehingga kita pun juga tercatat sebagai orang yang menjadi teladan, menginspirasi. Jadi semakin banyak orang yang berbuat baik ya, mengedepankan memprioritaskan teladan, menjadi teladan bagi orang lain, maka orang lain pun juga menjadi demikian. Tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetaplah menjadi seorang yang menjadi teladan, menginspirasi, dan satu hal lagi, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami boleh bersama-sama diberkati oleh seorang nama Maryam, sehingga kami boleh tahu, mengerti bahwa hidup kami perlu menjadi teladan, perlu menjadi inspirasi bagi banyak orang, sehingga mereka pun boleh
terinspirasi sesuatu hal yang positif yang ada dalam diri kami masing-masing, terlebih mereka melihat nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi seorang teladan yang meneladankan, mengedepankan, memprioritaskan hal yang baik, positif, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik di sekitar kami. Ini diri kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Tetap bersama kami, tetap semangat, Tuhan Yesus berkati. Shalom.